Dimas Labor mah cuman bisa brewek kartu Pokemon doang. Kalau main kartu Pokemon nggak bisa dia. Yah, emang iya, tapi enggak, gue bisa main. Jadi dulu sebelum pandemi itu gue main kartu Pokemon. Gue ke local game store dan gue ikutan main. Waktu itu Metagross GX andalan gue. Nah tapi sekarang tuh gue sibuk. Gue tuh sibuknya tuh sibuk kerjaan real life. Tapi bukan berarti gue nggak punya dasar ilmu permainan Pokemon TCG. Karena itu gue bakal bikin Pokemon TCG minggu bersama Dimas Labor. Kalian bakal nonton gue main Pokemon TCG live ya. Jadi kita main online aja karena gue nggak sempet ke LGS. Dan ya, mari kita main. Oke, selamat datang di Pokemon TCG Live. Jadi kalau kalian nanya ini mainnya gimana, ini mainnya harus menggunakan VPN ya, karena tidak ada di region kita, tidak tersedia di region kita. Dan ini gue pakai VPN yang buat ke luar negeri, terutama ke barat gitu ya, ke Amerika, ke Eropa gitu-gitu, karena ini tempat mainnya mereka lah gitu. Jepang pun setahu gue nggak bisa. Ini karena memang bukan regionnya Asia gitu lah. Nah, selamat datang di Pokemon TCG Live. Ini akun lama gue sebenarnya. Gue juga baru comeback, baru sempat main lagi. Tapi gue mau nunjukin sesuatu buat kalian Slabbers. Ya. Akhirnya gue punya Zekrom BWR. Tapi di game. Ini gak bisa diambil nih. Gak bisa diapa-apain nih. Tapi ya bisa merasakan melihat gambar Zekrom EX BWR setelah kekalahan gue kemarin ya. Kalau udah tahu kacrutnya seperti apa itu ya lumayan lah ya. Nah sebelum kita main, gue mau nunjukin deck gue yang gue pakai di sini. Ini bisa di fullin gak sih? Nah, gue main decknya Charizard, Dragapult, Charizard GX Dragapult di sini. Di sini gue bawa Vezan DPT juga, lalu Munkidori. Nanti bakal gue jelaskan di gamenya kenapa gue membawa mereka. Latias juga ya buat tambah-tambahan aja sih kalau Latias mah. Trainernya seperti ini, Ultra Ball, Rare Candy, Body Puffy ini buat basic segala macam, Counter Catcher buat knocker segala macam. Energinya gue pakai ini aja, 10 Fire dan 4 Luminous Energy. Ini kepake buat Munkidori, kepake buat Dragapult pastinya karena gue nggak ngebawa Psychic ya di sini. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita coba ranked aja. Langsung ranked ya, temenin gue ranked ya Slabbers. Ini kalau misalkan nanti kontennya rame, mungkin insya Allah semoga rame. Mungkin gue setiap hari Minggu bakal membuat Pokemon TCG Live bersama Dimas Labor. Kayak setiap minggu ada satu deck, kayak seru gak sih gitu kali ya. Kita melawan Zok RX. Di Pokemon TCG Live pun, kita nggak usah yang pertama, Pokemon TCG Live pun gue jarang main juga gitu. Dan gue selalu punya perasaan deg-degan di game pertama. Mau itu di LGS, ya nggak ada basic. Mau itu di LGS maupun di Pokemon TCG Live. Oke, di sini gue nggak punya kartu basic ya. Dan gue lebih nyaman Pokemon TCG Live karena gue terbiasa dengan Pokemon TCG yang gede begini dibandingkan yang Pocket gitu. But Pocket is also good, gak ada masalah. Nah kalau di yang ada Charmander. Kalau yang di asli seperti ini, bisa tuh kita dari draw yang pertama, 7 yang pertama tuh gak ada ininya, gak ada basic. Nah kalau gak ada, kita harus ngasih tahu ke lawan kita kocok lagi dan lawan bisa ngambil satu tuh. Gitu, Bidiu langsung muncul. Ini kayaknya mirip-mirip nih decknya sama gue nih. Wah, dia nggak ngapa-ngapain. Oke, ada Dragapult di sini. Strategi gue masukin Charmander dulu buat cadangan. Lalu pakai Body Puffin buat manggil Drippy. Sama kok Charizard sih? Charmander satu lagi boleh. Gue bakal pasangkan di sini lebih ke arah untuk make evolution, tapi sekarang lah, why not? Atau kita udah turun 2 juga kan. Nah jadi gue pakai evolution ini untuk memunculkan evolusi dari Drippy dan juga Charmander. Ya jadi Charmeleon muncul. Semoga lawan gak punya Iono ya. Dracloak muncul. Luminous Energy gue masalahnya belum muncul nih. Itu lumayan menyebalkan. Dragapult EX tanpa Luminous Energy tuh kayak aduh bete juga gitu. Makanya ini Ultra Ball kayaknya bakal gue pakai buat Charizard. Nanti Charmeleon yang ini bakal gue langsung evolusikan ke Charizard ya. Masalahnya Ichipolen nih. Kalau dia Ichipolen dipakai, gue nggak bisa pakai Ultra Ball. Nih Badiou nih nyebelinnya itu tuh nih si Badiou ini si Bude. Nih si Bude ini dia punya Ichipolen. Jadi di giliran lawan berikutnya kita nggak bisa pakai kartu item dari tangan. Sumpah itu bete banget. Gue pernah punya Rare Candy yang udah tinggal
mengevolusikan Dragapult gitu. Tapi nggak bisa ya gara-gara itu. Dan gue juga bisa Charizard gitu. Tapi ya sama gara-gara Budiu. Jadi gue harus nyari ini dulu, Charmeleon dulu. Nah dia udah pakai Ichipolen lagi. Bagaimana ini bang? Nggak ada yang bisa gue lakukan selain mengevolusikan Dragapult EX langsung aja. Energi juga nggak punya. Move pertamanya Charmander kita itu nggak ada damage-nya. Dia cuma bisa nge-discharge stadium, tapi nggak ada stadium juga. Jadi kayak ya udah buat apa nih? Badu nih harus kita KO-in dulu nih. Kita harus dapat energi buat gue pakai steady fire breathing. Karena nggak lucu kalau aduh. Dia punya Dusclops. Dia punya ability yang nyebelin banget, Curse Blast. Ya, nih kalian baca aja nih. Intinya bisa memberikan 5 token kerusakan itu 50. Tapi langsung KO sih si Dusclops-nya. Tapi tetap nyebelin. Ya, dan gue lupa pakai ability Drakloak. Nah, itulah nyebelinnya game pertama gue. Tadi kan gue punya Drakloak kayak lupa gue pakai. Mohon dimaklumi ya Slapper Traps ya. Game pertama. Nanti kita main 2-3 game kali ya. Tergantung seberapa cepat. Tetap nggak ada energi. Nih, ini nyebelinnya nih. Ini nyebelinnya Badiu ya. Kenapa waktu itu gue rekomendasikan? Ya karena ini. Sekarang gimana? Luminous Energy gue belum muncul. Energi api aja buat si Charmander masih belum muncul. Udah gitu nggak bisa pakai item card. Dan gue nggak muncul satupun trainer. Gue nggak punya satupun trainer. Dan dia Dragapult udah jadi tuh. Kita kayaknya kalah nih di game ini nih. Kenapa? Gue baru kepikiran kenapa gue nggak bawa Badiu ya. Badiu buat gantiin siapa? Nggak usah buat ganti siapa sih. Kalau dia tuh kayaknya fokusnya ke Dragapult. Sedangkan kalau deck gue itu campur Charizard EX sama Dragapult. Emang gue suka dua-duanya gitu ya. Nah ya udah bang, udah pakai dah. Tuh dia punya Luminous Energy, kita nggak punya. Ini hand awalnya agak jelek, tapi memang itu juga pengaruh deck gue juga sih. Itu pengaruh deck juga gue juga. Strategi dia lebih bagus. Mohon dimaklumi, tadi seperti intronya ya. Dimas Lebur cuma bisa brewek doang. Nah dia mau pakai buat siapa nih? Mau langsung di-KO-in. Lah padahal nggak perlu loh. Oh, I see. Dia mau langsung ini kayaknya mau langsung menyerang pedes ke si Pokemon kita. Kita bakal majuin Charmander aja. Salah gue salah. Harusnya gue majuin Charmeleon tadi. Gue salah, tapi nggak apa-apa. Aman aja. Dia pakai Night Stretcher, dia ngambil apa tadi? Gue nggak ngeliat. Pokemon apa energi tadi? Nah, satu yang gue cukup menarik adalah kalau kita main Pokemon TCG Pocket kan lumayan pada sepakat ya. Dia cuma naruh 30 loh. Oh iya, Charmeleon gue punya efek ability bikin dia nggak kena efek serangan dari lawannya. Tadi gue mau bahas Pokemon TCG Live. Itu kan biasanya umumnya kita itu lebih nyaman di turn kedua gitu. Energi 1, Nice Ball boleh deh. Padahal ya, kalau di yang aslinya kadang pertama lebih enak. Kita cuma nggak bisa nyerang dan nggak bisa pakai kartu support aja, support trainer. Nah, ini Charizard EX, Terra Dark. Kita bisa pasang energi langsung di kita. Sini aja 1, oke. Kita bisa pakai counter catcher sih. Buat siapa tapi ya? Buat kita bisa pakai counter catcher sih. Dan di sini momentum kita pakai counter catcher sih. Buat siapa tapi ya? 180 buat Vezandipiti kali ya. Atau Latias. Atas aja deh. Ini harusnya KO nih. Ini harusnya KO. Ada energi, biarin aja. Wah, 480. Lumayan kan kita ngambil 2. Nah, dan dia nggak bisa main asal maju mundur lagi sekarang. Oke. Tadi Rare Candy sama energi ya. Energi gue ternyata banyak di itu ya, banyak di price ya, price card. Luminous Energy gue mana ini? Dragapult gue masih belum bisa beraksi jadinya nih. Itu siapa lagi? Oh, Dusclops ER. Serem banget tuh dia, hantu. Ayo, Zok RX segera. Vezandipiti kita taruh aja.
Oke, tentu ability-nya nggak bisa dipakai karena tadi tuh sebelumnya ya. Gue bakal naruh di Vezan DPT, siapa tahu bisa kepake buat yang lainnya. Memang problem di deck gue ini cuman selalu ketika tangan pertama gue itu jelek dalam artian energinya atau kayak tadi tuh ketahan sama Ichi Pollen. Selalu kena begini gue. Nah dia KO, oke. Select. Dia bisa, aduh gue EX semua lagi. Karena Charizard gue pasti udah KO nih. Charizard gue pasti udah KO. Emang gue ikhlaskan. Sial, dia punya Luminous Energy. Gue nggak dapet Luminous Energy. Kalau Luminous Energy gue 2 di situ bete banget sih. Gue pernah waktu itu main, gue perlu Luminous Energy kan, buat Dragapult, buat Munkidori. Terus 4 Luminous Energy gue adanya di price card. Gila. BT-nya kayak apa itu? Nah dia pinter tuh, dia nyerang Vezan DPT karena cuman Vezan DPT yang mungkin bisa gue pakai buat menyerang. Dragapult EX selama gue masih belum dapet saha iya namanya Luminous Energy, maka belum dapat. Tapi dia mau langsung di KO-in, nih. Jadi dia menang nih, dia Vezan DPT langsung dibikin KO 60, Charizard KO. Nah, bagi-bagi dia. Udah langsung KO, 2 EX soalnya KO. Nice try game pertama, nggak apa-apa, that's okay. Kita lanjut ke game yang kedua ya. Oke, sekarang kita bakal ke game kedua. Kalau gue punya kesempatan untuk giliran pertama, gue bakal nunjukin apa keunggulannya di giliran pertama. Soalnya beberapa Slowbro tuh banyak yang baru mengetahui mekanik Pokemon TCG itu dari Pokemon TCG Pocket. And that's okay, nggak apa-apa. Cuman secara mekanik, gue selalu milih Tails. Secara mekanik itu berbeda, terutama dari segi energi. Tails dari segi energi, dari segi turun pertama gitu ya. Jadi ini Headsling, gue kira Tails. sorry, gue nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini gue dapat kesempatan pertama, gue bakal nunjukin bedanya apa. Ternyata gue kedua. Oke, gue bakal jelasin dari sisi lawannya aja. Dari Bostik GR17. Oke, gue ada basic. Gue udah deg-degan aja tuh. Kayaknya nggak ada basic. Ada juga ada lagi. Kalau dia nggak ada kan gue lumayan ya nge-draw lagi 1 gitu. Banyak bener. Dudunsparce, Yanma. Nah, dia bisa pasang energi duluan kalau dia punya gitu kan. Kalau di pocket kan singkat gue kita nggak bisa pasang energi ya. Nah tuh dia pasang energi daun, tapi dia nggak bisa nyerang dan dia nggak bisa pakai ini supporter trainer gitu. Oke, giliran kita ada Ultra Ball, kita bakal pakai Arven dulu. Ntar aja kali ya. Aduh udah terlanjur kepake lagi. Ya udah deh. Mas gue mau pakai Ultra Ball-nya dulu. Whatever lah. Udah gini. Kita pakai Technical Machine aja. Kita nggak punya energi, coy. Baru ngeh gua. Kita nggak punya energi. Kita pakai Body Puffin dulu buat nyari basic teman-temannya dulu. Nah, gini aja deh. Bener-bener nggak punya energi loh kita. Mungkin itu flow di deck gua, mungkin. It's possible. Emang gue problem pertama gue tuh selalu kayak aduh energi kagak ada lagi. Udah enter aja dulu deh, ntar dia punya Iono repot juga kan. Gue pernah udah pakai Ultra Ball dan numbalin kartu. Udah dapat kartu yang gue pengen, dia pakai Ultra Ball. Langsung dia pakai Iono, langsung kayak bete. Mungkin gue harus nambahin energi psychic kali ya. Dikit aja dikit. 2 atau 3. Apa yang gue kurangin? Tapi apa yang gue kurangin? Apakah Latias bisa gue hilangin? Ya Allah bang. I got it. Ya, semoga dia nggak pakai Yono. I got it. Kalau dia pakai Yono, semoga abis itu gue dapet Ultra Ball. Dia pakai Ultra Ball. Oke, gue bakal pakai Ultra Ball abis ini dan manggil Charizard buat si Charmeleon. Oke, Yanmega udah jadi dia. Deg-degan ya, Bung. Dudunsparce juga sudah jadi. Oke. Oke. Nih.
Ability-nya nyebelin. Langsung. Nggak perlu khawatir tapi. Ah! Bener-bener lu ya. Gue baru tadi bilang. Kalau dia pakai Iono. Allahu Akbar. Tapi kita punya Luminous Energy sih. Dan kita punya. Tapi kita nggak punya Drakloak. Rara Candy juga udah kepake lagi tadi Arven. Dan Iono gue nggak muncul. Dari game pertama Iono gue nggak muncul. Oke, kita lihat dulu aja. Dia pasti bakal mengkeokan Drippy satu kita kan. Duh, nggak ada Ultra Ball lagi. Ultra Ball atau Rare Candy lah. Rare Candy nggak ada. Padahal Rare Candy udah enak tuh. Kita udah punya Luminous Energy. Yaudah gini. Kan Charizard EX bakal semakin sakit kalau lawan udah mengambil banyak kartu prize ya. Jadi kita bakal coba low-key menumbalkan yang receh-receh kita ini. Berharap kita dapat Iono. Oke, jadi flow. Aduh, gimana ya? Kita pakai kesini aja dulu. Yang butuh energi banyak buat mundur. Oh, Iron Hands. Jadi gini. Kita tuker Iron Hands. Semoga dia nggak punya balon aja. Udah gitu aja. Semoga dia nggak punya balon. Karena Iron Hands butuh 4 energi ya buat mundur. Jadi kayak ngasih nyawa dikit ke kita buat mempersiapkan teman-teman kita lah. Gue cuma pengen 2-3 game karena gue abis ini mau pergi. Ya setengah jam lagi dah. Nyebelin sekali. Nih Flare Veil ini menghindari efek serangan dari lawan. Jadi kalau misalkan modelannya kayak Dragapult EX itu kan naruh token kerusakan ke Pokemon cadangan lawan. Kalau Charmeleon di cadangan nggak bisa kena. Kebal. Ini kalau gue dapet Rare Candy aja, Rare Candy kan, terus Dragapult gue evolusikan, terus gue pasangin energi. Arven, nice. That's what I'm talking about. Udah gini aja. Apa Ultra Ball ya? Rare Candy aja kali ya. Sama air balon. Gini. Air balon gue pasang di dia. Kita retreat. Tuker Drippy. Rare Candy kita pasang. Ya inilah. Awas aja kalau salah klik. Ngamuk gua. Kita pasang ini. Kita pakai aja lah Artazonnya dia ya, lumayan lah. Nyiapin Munkidori dikit. Nah, habis gitu, tadi gue udah pakai Arven ya, nggak bisa pakai Iono. Oke. Jadi kita pakai Phantom Dive. Nah, ini kita bisa arahin ke Pokemon lawan. Siapa ya? Kayaknya Yanmega aja deh. Dia kayaknya cukup ngebuild Yanmega. Gue tahu sebenarnya Yanma bisa gitu maksudnya, tapi I don't know lah. Kita coba aja dulu. Gue lagi bingung wah. Oke, at least Dragapult kita udah jadi dan energinya udah jadi. Iono, thank you. Gue sih nggak masalah. Orang kartu di tangan gue cuma 2. Woo, even better. Lebih baik dari dugaan. Nanti Luminous Energy bakal gue pasang ke I think Munkidori. Munkidori atau Drippy yang ini. Munkidori aja kali ya. Charizard Evolve. Yes, I want to. Wah, tinggal segitu loh. Taruh di dia, di Munkidori aja. Jadi siapa tahu bisa kepake, dia bisa main gitu kan. Latias kayaknya nggak perlu. Wah, nggak perlu lah. Udah coba langsung aja. Gue akan coba naruh lagi ke Yanmega. At least di sini beda sama game pertama, 2 Pokemon utama gue udah pada jadi. Arena sedia KO. That's a good tank actually. 1 2. Gue selalu gitu tuh kalau misalkan 2 EX ya udah 1 2 aja. Iono energy, nice. Siapakah yang akan kau gunakan, Babang?
Dragapult bakal gue pertahanin di sini kecuali dia punya boss order atau counter catcher. Charizard ntar aja. Dragapult bakal gue tumbalin karena Charizard kan semakin banyak prize card yang diambil lawan semakin sakit. Jadi biar aja Dragapult tuh gue tumbalin. Sembari dia menjadi tumbal, dia bisa meng-KO kan banyak lawan. Semoga. Tapi so far ini udah kelihatan cukup strong sih. Ada Mukidori juga udah jadi. Ntar bisa mindahin 30, lumayan. Crustle. Halo Crustle. Ayo bang, gue mau pergi bang. Ini biar adil 3 game kali ya. Jadi kan tadi yang pertama gue kalah, yang kedua semoga menang. Dan ini gue bakal potong-potong kok, jadi nggak panjang-panjang banget videonya. Biar kalian nggak bosan. Yes, flip the script. I almost forget that. Ntar gue bakal pakai Yono deh. Oke, Yan Mega bisa nyerang harusnya. Nah, bener kan? Dia pakai boss order. Bebas aja pilih bang. Latias juga nggak bisa, build-nya cuma buat basic. Mukidori doang yang maju. Kalau abis gini dia milih, nah gue baru ngomong. Tapi KO sih. Tapi KO, ya udahlah. Why not lah? Gak masalah. Gak masalah sama sekali. Dia milih Mukidori. Nah, Dragapult kita balik lagi maju. Tapi dia udah 4 sih. Charizard itu 30 untuk tiap jumlah prize card yang udah diambil. 30 berarti kalau dia udah ngambil 2 baru 60 doang sih. Dragapult aja. Why not lah. Kita cukup mengkewakan. Gak cukup sih. Whatever lah. Dah, kita percaya saja ya. Berjaga-jaga ini aja deh. Gue bisa sih pakai Nesball buat salah bukan bener nih ya bener sorry gue tadi keingetnya ini si apa tuh namanya Body Povin. Kita pakai flip the script. Oke, that's good, also good. Kita bisa pakai Recon Directive. Oke. Nggak ada yang oke banget sih. Energi aja deh. Yono masih ada di tangan. Nah, dia punya ability prevent all damage down to this Pokemon by attacks from your opponent Pokemon EX. Ya gue nggak bisa apa-apa lagi juga. Oh enggak, damage counternya harusnya masih bisa. Nah kan, enaknya begitu. Meskipun dia ntar nggak kena damage nih, tapi si Yan Mega lawan masih bisa gue cicil lah. Gak apa-apa gue mah bang. Kita main santai aja dah. Kayak 2 game aja dah. Gue mau pergi hasil 2 Yang penting ntar kalau udah ngeliat lah. Pokoknya kalau misalkan konten ini rame, kita bakal tiap hari Minggu. Santai-santai aja, game-game santai kayak gini aja. Nanti nyoba-nyoba deck gitu. Next satu gue pengen Goldengo EX. Goldengo EX juga bagus juga soalnya. Dia mundur, oke. Gaskan aja kita mah bang. Ayo, cuman emang jeleknya udah nggak ada ini sih, udah nggak ada Mukidori ya, jadi nggak bisa mindahin token kerusakan. Chill aja, chill. Dia juga Jet Cyclone cuma 210 kok. Masih bisa ini lagi lah, Dragapult gue masih bisa nyerang lagi lah. Masih aman banget. Ini gue yeping nih. Gue kalau lagi grogi gini yeping gue. Gue pernah lagi main di LGS, gue ngomong terus. Ya bro ya, jadi gimana bro? Nah kalau gue sih gitu bro. Ya dia nyerah. Ya kalau dia nyerah gak seru dong menangnya. Game ketiga. Kita ke game ketiga. Kita pasang dulu aja buat jaga-jaga. Arven 1 dibanding boss order kan. Yaudah gini aja dah. Dah sayang si Arvennya dibuang sih. Whatever lah. Kesalahan gue adalah gue belum punya energi. Ini yang api ini. Tadi gue salah naro. Gue bisa punya ini sih. Super Rod nanti pas udah di shuffle. Tapi masalahnya tetap gacha. Jadi gini rare candy dulu. Terus air balonnya kali ya. Biar si Vezan di PT kita nggak perlu ini. Nah dari kita evolusi. Nice. Bisa lah. Retreat tukar.
Kita pakai jet headbutt aja dulu. Upsi, energinya nggak ada. Salah naro. Cuma nyebelin deh. Kalau main di live mungkin kita masih kayak sorry tadi salah, maksudnya ke situ. Gue pernah salah sekali. Sebenarnya nggak bagus ya. Cuman gue pernah kayak sorry bukan ke situ, mau ke situ gitu. Kalau di game yang begini ya, kalau kita udah naruh energi ya udah ketaro. Kecuali kita punya ability atau sejenisnya buat menukar gitu. Kalau enggak ya enggak. Enggak punya Iono juga lagi. Lah, dia nyerah. Apa nih game ketiga cepet banget ya? Udahlah, karena gue udah harus pergi ya Celebroops ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Pokemon TCG live dari Dimas Labor. Lumayan lah, menang 2 kali meskipun dua-duanya mereka nyerah lawannya. Tapi yang di game pertama tadi emang gue kayak hampir pasti menang. Yang di sini padahal gue masih deg-degan tadi tuh. Dia nggak tahu tangan gue jelek juga. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. 2-1 ya, oke lah. Kalau misalkan ini rame, mungkin minggu depan gue bakal bikin lagi dengan deck yang berbeda gitu ya, buat seru-seruan aja gitu. Jadi biar kalian tahu main Pokemon TCG Live juga ya seperti ini gitu. Jadi jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.